Sesuatu yang seru banget tentang angka jahat atau disebut juga angka karma. Pakai untuk kita sendiri atau untuk rekrutmen karyawan atau Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Terima kasih untuk tetap setia di channel ini. Kali ini saya bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget tentang angka jahat atau disebut juga angka karma. Kata karma mengandung implikasi gaib dan filosofis yang sangat mendalam. Karma berarti hasil perbuatan dalam perjalanan hidup seseorang. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa ya hidup saya kayaknya penuh tantangan? Kenapa orang lain gampang banget sukses, sementara saya selalu mentok? Nah, hari ini saya mau ngobrol sesuatu yang mungkin bisa kasih sedikit jawaban tentang konsep angka jahat atau karma dalam numerologi atau edunama ini. Dan ini sebenarnya bukan sekedar mitos, tapi bisa juga dilihat sebagai bagian dari proses sebab akibat yang sangat logis. Hanya namanya saja yang serem, karma gitu. Jadi teman-teman, konsep angka karma ini bisa dibilang seperti simbol atau kode angka yang menunjukkan pelajaran apa yang perlu kita selesaikan dalam hidup ini. Kalau menurut percayaan lama, semua yang kita alami sekarang, baik suka maupun duka, itu adalah hasil dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, misalnya nih, ada orang yang sering mengalami kegagalan, kekecewaan, atau kesulitan. Bisa jadi sedang menuai sebab akibat pelajaran dari masa lalunya. Yang mungkin saat muda orang tersebut malas belajar, sering melawan orang tua, mau seenak sendiri, suka menipu teman, dan lain sebagainya. Jadi identik dengan pola tabur tuai. Sebaliknya, kalau ada orang yang tiba-tiba dapat rezeki besar atau dipromosikan tanpa disangka-sangka, itu juga mungkin hadiah dari tindakan baiknya di masa lalunya. Saya sendiri setelah belajar dan baca banyak kasus selama bertahun-tahun belakangan ini, melalui penelitian hukum empiris melihat bahwa pola angka jahat ini sering muncul berulang kali dalam hidup seorang, dan menariknya, orang yang punya angka jahat di major parameter pada hitungan tanggal lahir atau nama biasanya memang mengalami tantangan hidup yang cukup berat dan terus berulang. Tapi teman-teman, bukan berarti angka jahat ini kayak hukuman yang nggak bisa dihindari. Justru fungsi angka jahat ini adalah supaya kita belajar, bukan menyerah. Kalau misalnya hujan deras nih, ya bukan berarti kita nggak bisa keluar rumah kan. Kita bisa siapin payung, jas hujan, atau cari jalan lain supaya tetap bisa jalan terus. Nah, angka jahat itu kayak ramalan cuaca hidup yang kasih tahu kita harus siap apa saja ke depannya. Angka jahat ini teman-teman bisa temukan dalam hitungan root number atau akar nama. Bisa juga jumlah huruf vokal pada nama dan tanggal lahir serta tanggal hari. Nah ya, untuk cara menghitung root number pada nama dan tanggal lahir silakan cek link video di atas ya. Jadi angka jahat itu apa sih? Begini, mungkin teman-teman di sini pernah merasakan berada pada dalam posisi enak ya, nyaman, bahagia, sukses dan kaya dan lain sebagainya. Ada juga yang pernah merasakan hidup bahagia, menikah, punya anak, bisnis lancar, sehat-sehat, karir bagus. Lalu tiba-tiba aja semua itu padam dalam sekejap. Entah karena tertipu teman, lalu akhirnya bangkrut. Ada juga yang tiba-tiba mengalami kesakitan atau bahkan kecelakaan. Seperti yang terjadi pada sederet artis bagian ini. Yang tiba-tiba saja mengalami perceraian, kesakitan, kecelakaan tragis, narkoba, dan lain sebagainya. Yang terjadi belakangan ini menimpa juga seorang tokoh nasional yang tersangkut kasus hukum, narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Bahkan beberapa tahun lalu, ada seorang jenderal polisi yang lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba saja tersandung kasus pembunuhan terhadap anak buahnya. Lalu ada juga kasus pemukulan dari anak Dirjen Pajak. Ada lagi anak dari anggota DPR RI yang membunuh kekasihnya. Lalu terakhir ini hanya karena candaan tukang es teh, seorang tokoh agama diserang netizen dan akhirnya mundur. Ada juga beberapa menteri yang tersandung kasus korupsi. Bahkan
pernah ada seorang mantan gubernur di penjara gara-gara kepleset soal penyebutan ayat. Nah, simpelnya, angka jahat adalah angka-angka yang membawa pelajaran hidup buat kita. Pelajaran yang menjadi tantangan yang harus dihadapi. Ada orang yang mempunyai sinkronisasi yang ideal antara energi nama dan tanggal lahirnya, di mana hal ini membawanya pada kesuksesan karir yang gemilang, hidup yang berlimpah, dan keluarga yang bahagia. Namun, di tengah jalan terjadi kehancuran seketika. Bisa karena internal perilakunya yang berubah menjadi destruktif, atau bisa jadi karena faktor eksternal yang menjadikannya korban. Tapi terlepas itu entah karena perilaku atau faktor eksternal lain, penelitian saya berdasarkan hukum empiris, mereka yang memiliki angka jahat akan tiba-tiba saja terjadi sandungan keras. Tapi ada juga yang lebih ekstrim, sepanjang hidupnya dipenuhi dengan berbagai hambatan. Biasanya orang ini memiliki angka karma yang berlebih, tambah dengan struktur nama yang tidak sinkron antara nama dan akar tanggal lahir. Silakan cek di video sebelumnya. Terus, kenapa penting banget buat tahu angka jahat? Gini, dengan teman-teman paham angka jahat, teman-teman bisa lebih peka sama hal-hal yang akan dihadapi di sepanjang perjalanan hidup ke depan. Kita menjadi lebih waspada untuk tetap sikap rendah hati, tidak tergoda atau terjumus pada hal-hal yang membawa kita pada kehancuran. Karena kita sudah tahu dari awal, jika kita ada potensi kehancuran mendadak. Ciri-ciri yang jelas seseorang yang punya angka jahat adalah orang tersebut selalu ngalamin hal yang buruk berulang kali. Atau kenapa ada orang yang selalu saja ketemu orang-orang yang selalu kurang tepat hingga akhirnya bikin susah. Ini semua bisa jadi petunjuk dari angka jahat kita, supaya teman-teman bisa lebih waspada dan perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap baik, namun justru menghancurkan. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar ada kisah baru-baru ini di mana ada seorang pelawak senior yang suka bantu keluarganya habis-habisan, namun malah dia sendiri bangkrut, tinggal di kos dan sakit-sakitan. Sedang orang yang dia bantu cuek entah kemana. Dari cerita ini semoga teman-teman bisa lebih waspada dan belajar dari kesalahan. Mari kita mulai belajar. Cara menemukan karma atau angka jahat ada dua aspek. Yang pertama, cara yang lebih mudah dipraktekkan adalah menghitung angka jahat 13, 14, 16, 19 dari tanggal lahir dan nama lengkap kita. Dan cara lainnya adalah analisa nama dengan menghitung life dimension atau harani angka negatif dari nama lengkap kita, yakni 5, 7, 8, 9, 11, 13. Penjelasan tentang cara angka life dimension ini nanti ada sesi khusus atau bisa konsultasi lebih jauh. Kita belajar dari aspek tanggal lahir dan nama lengkap dulu. Contoh kasus yang pertama, nama Indra Kurniawan, tanggal lahir 24 Oktober 1987. Akar namanya lengkap pertama, cek tabel nomorologi yang di atas, lalu cek angka pada setiap huruf dalam nama Indra Kurniawan. Nah, di situ jumlah totalnya adalah, kalau kita jumlahkan ya, 9 tambah 5 tambah 4 dan seterusnya hingga menjadi 59 sama dengan 5 tambah 9 sama dengan 14. Itulah angka karma. Nah, yang kemudian adalah cara menghitung root tanggal lahirnya atau akar tanggal lahirnya. Tanggal 24 berarti 2 tambah 4 sama dengan 6, bukan angka karma. Lalu bulannya 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu tahunnya 1987 berarti 25 sama dengan 7. Nah, kalau dijumlahkan total maka 6 dari tadi lahirnya tambah bulan 1 tambah tahun ada 7 sama dengan 14. Maka Indra Kurniawan memiliki tanggal lahir angka karma juga. 14 di nama, 14 di tanggal lahir. Nah, contoh kasus yang kedua adalah bernama Dewi Sartika, tanggal lahir 16 Agustus 1980. Kita lihat di tabel di atas, nama Dewi Sartika berjumlah 48 totalnya. 4 tambah 8 sama dengan 12, 1 tambah 2 sama dengan 3, berarti bukan angka jahat. Kemudian perhitungan life path number atau root tanggal lahirnya. Tanggal pada hari adalah 16. Nah, ini angka karma ya, langsung
tanggal lahirnya. Kemudian bulannya 8, tahunnya 1980 berarti 18 sama dengan 1 tambah 8 sama dengan 9. Berarti dijumlahkan 16 tambah 8 tambah 9 sama dengan 33 sama dengan 6. Itu dari total seluruh penjumlahan akar tanggal lahirnya sama dengan 6. Berarti bukan angka karma. Cuma ditemukan ada angka 16 di tanggal harinya teman-teman ya. Kemudian kasus ketiga adalah Sandi Prayoga, tanggal lahir 7 Mei 2005. Peristiwa akar namanya, lihat di atas teman-teman, totalnya itu adalah 58 ya. 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah ini angka karma nih ya. Berarti nama Sandi Prayoga adalah angka karma. Kemudian kita hitung dari tanggal lahirnya 7 Mei 2005. Tanggal lahirnya ada 7, bukan ya, bukan angka karma. Bulan 5, tahun 2005, berarti jumlahnya 25, 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 dari tanggal lahir, bulan 5, tahunnya adalah 7, berarti 7 tambah 5 tambah 7 sama dengan 19. Nah ini angka karma ya, 19. Berarti ada 2 nih ya, dari namanya juga angka karma, dari tanggal lahirnya angka karma. Oh iya, dari contoh ini semuanya ini hanya ini ya, fiktif ya. Saya cuma menghitung contoh ya. Kalau ada yang sama, maaf, ini hanya sekedar kebetulan, berarti yang saya ambil ini contoh. Nah, dari 3 contoh kasus ini, angka jahat bisa ditemukan dari angka nama lengkapnya, tanggal pada hari, atau akar tanggal lahirnya. Sekarang kita masuk ke makna dan interpretasi dari angka-angka jahat ini. Yuk kita bahas satu-satu. Angka 13, mungkin sebagian dari kita pernah dengar ya. Angka 13 ini sering disebut angka sial, angka apes, dan sebagainya. Tapi sebenarnya makna angka ini jauh lebih dalam dari sekedar mitos. Angka 13 ini kalau dijumlahkan 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, angka 4 sendiri dikenal sebagai angka yang melambangkan kerja keras, tanggung jawab, orang yang berencana, orang yang pintar, dan orang yang bisa diandalkan. Tapi karena angka 4 ini berasal dari angka 13, maknanya jadi sedikit berbeda. Angka 13 itu adalah angka jahat atau angka karma. Artinya ada pelajaran atau tantangan yang harus diselesaikan oleh orang yang memiliki angka ini. Angka 1 melambangkan ego, keinginan untuk selalu mementingkan diri sendiri. Sementara angka 3 melambangkan tindakan-tindakan yang kadang dianggap remeh, seperti iseng atau tidak serius. Gabungan angka 1 dan 3 ini bisa membuat seseorang jadi mudah mengabaikan tanggung jawab, bahkan kadang menyerahkan tugasnya kepada orang lain. Nah, biasanya orang yang punya angka jahat 13 ini juga sering merasa hidupnya penuh tantangan. Misalnya, pekerjaan yang berat, peluang yang terbatas, atau ketika sudah hampir berhasil, tiba-tiba saja bisa kehilangan semuanya. Saya pribadi pernah mengenal beberapa orang dengan angka ini. Mereka sering cerita tentang usaha yang sudah maksimal, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Selain itu, angka 13 ini juga bikin orang mudah merasa gelisah, gugup, atau bahkan ingin menyerah. Seolah-olah selalu ada tantangan yang bikin capek. Tapi sebenarnya, angka 13 ini mengajak kita untuk belajar menghadapi semua itu. Belajar tanggung jawab, belajar konsisten, dan yang paling penting belajar untuk nggak lari dari masalah. Jadi, kalau teman-teman punya angka 13 di tanggal lahir, jangan takut. Anggap saja itu angka yang mengajak kita untuk jadi pribadi yang lebih kuat. Nah, selanjutnya saya mau ajak teman-teman mengenal lebih dekat dengan angka karma 14. Angka ini seringkali membawa pesan penting, khususnya soal kepemilikan fisik dan cara seorang menjalani hidupnya. Kalau kita lihat, angka 14 kalau dijumlahkan 1 plus 4 hasilnya 5. Tapi ini bukan angka 5 yang positif ya. Karena 1 di sini mewakili egoisme dan mementingkan diri sendiri, dan 4 mewakili kurangnya tanggung jawab dan ketidakseriusan dari angka negatif sisi 4. Gabungan dari 1 dan 4 ini menghasilkan 5 yang negatif. Apa artinya? Orang dengan angka 14 seringkali punya keinginan besar untuk kesenangan fisik seperti foya-foya, makan minum berlebihan, atau mengejar kesenangan sesaat tanpa pikir panjang. Sayangnya, semua itu bisa membawa kehancuran bukannya kebaikan. Mereka juga cenderung tidak stabil, gampang bosan, pindah-pindah pekerjaan, atau hubungan yang nggak bertahan lama. Jadi, akhirnya
nggak ada satupun bidang yang bisa benar-benar dikuasai atau diselesaikan dengan baik. Angka 14 ini seringkali membawa pengalaman tentang kehilangan, terutama kehilangan harta atau kegagalan dalam usaha. Yang membuat angka ini cukup berat, kadang orang dengan angka 14 tidak menyadari kenapa mereka mengalami kegagalan. Biasanya karena mereka merasa bisa bebas melakukan apa saja, tapi kebebasan itu ditempuh dengan cara yang kurang baik, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Nah, teman-teman, satu-satu cara untuk menghadapi tantangan angka 14 ini adalah belajar bertahan. Bertahan dalam satu bidang pekerjaan, satu hubungan, atau satu tujuan. Memang mungkin hasilnya nggak selalu sempurna, tapi setidaknya ada proses konsisten yang bisa membawa perubahan. Angka 14 juga mengajarkan pentingnya mengendalikan diri, supaya nggak mudah tergoda dengan kesenangan sesaat, karena kalau enggak, angka ini bisa membawa kerugian besar, baik secara materi maupun hubungan dengan orang lain. Jadi teman-teman, angka 14 ini memang bukan angka yang mudah, tapi kalau kita mau belajar, angka ini bisa mengajarkan pengendalian diri, tanggung jawab, dan ketekunan. Sekarang kita bahas angka jahat 16. Angka ini termasuk angka jahat yang cukup berat jika parameter antara akar nama dan tanggal lahirnya tidak sinkron. Angka 16 ini seringkali membawa pelajaran besar tentang keegoisan dan hubungan dengan orang lain. Jadi teman-teman, angka 16 ini berasal dari gabungan angka 1 dan 6. Angka 1 mewakili egoisme dan sifat yang terlalu mementingkan diri sendiri. Sementara angka 6 berkaitan dengan hubungan cinta, perasaan, dan kadang juga godaan dalam hubungan. Jadi angka 16 ini seringkali muncul pada orang yang di masa lalunya atau dalam perjalanan hidupnya pernah menyalahgunakan rasa cinta, menyalahgunakan sikap dominannya. Bisa jadi lewat hubungan yang tidak jujur atau hubungan yang melibatkan pengkhianatan. Karena itu, angka ini membawa pelajaran penting supaya orang tersebut belajar menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan bisa menjaga hubungan dengan baik. Kalau dijumlahkan, 1 dan 6 sama dengan 7. Tapi ini adalah 7 yang negatif. Biasanya orang dengan angka 16 cenderung menutup diri, sulit diajak bicara, dan sering merasa sendirian meskipun ada banyak orang di sekitarnya. Dalam hubungan pribadi, baik itu pernikahan, persahabatan, atau bisnis, orang dengan angka 16 ini sering mengalami keretakan, kekecewaan, atau kehilangan. Kadang, hubungan yang sebelum baik-baik saja tiba-tiba bisa rusak karena kesalahpahaman atau ketidakpercayaan. Bukan cuma hubungan, kadang posisi sosial, pekerjaan, bahkan harta bisa hilang tiba-tiba tanpa diduga. Dan yang lebih berat lagi, orang dengan angka 16 ini merasa tidak ada yang bisa dipercaya, seolah-olah semua orang berbalik melawan dia. Nah, pelajaran terbesar dari angka 16 ini adalah menurunkan ego, belajar melepaskan kebanggaan, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Angka ini mengajarkan kita supaya bisa melayani orang lain, membangun hubungan yang sehat dan tulus, serta belajar menerima takdir dengan lapang dada. Kadang memang, ya hidup orang dengan angka 16 ini penuh tantangan dan membuat mereka sendiri merasa sendirian. Tapi sebenarnya dengan membuka hati dan belajar rendah hati, angka ini bisa menjadi angka yang membawa kebijaksanaan besar. Angka jahat terakhir yakni angka jahat 19. Ini tentang kemandirian dan tanggung jawab. Kalau teman-teman ada angka ini, mungkin teman-teman bakal sering dihadapkan sama tantangan buat hidup mandiri dan gak perlu terlalu tergantung sama orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa muncul sebagai keinginan buat ngerjain segala sesuatu sendiri, meskipun sebenarnya butuh bantuan. Kali ini saya mau ajak teman-teman kenalan sama angka 19. Nah, angka ini bisa dibilang salah satu angka karma yang cukup menantang, karena sering berkaitan sama penyalahgunaan kekuasaan di masa lalunya atau di masa mudanya. Makanya hidup orang dengan angka ini sering terasa kayak banyak hambatan. Jadi teman-teman, angka 19 ini adalah gabungan dari angka 1 dan 9. Angka 1 itu bicara soal egoisme, mementingkan diri sendiri, sementara angka 9 melambangkan ambisi besar, bakat, tapi juga penyalahgunaan kekuatan atau pengaruh. Nah, gabungan dua angka ini membentuk 19 yang berarti pelajaran tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan dan bakat kita dengan benar.
Biasanya orang yang punya angka 19 di jalur kehidupannya sering merasa punya banyak kemampuan, tapi selalu aja kayak ada yang nahan. Kesempatan sudah ada di depan mata, tapi kayak ada yang dinding tak terlihat yang bikin susah buat maju. Kadang juga niat baik dan usaha keras malah jadi bahan gunjingan orang lain, atau malah disabotase. Orang dengan angka 19 sering merasa kayak korban keadaan, kayak apapun yang dilakukan selalu salah di mata orang lain. Dan disitulah muncul dilema. Kalau dilawan malah bisa jadi masalah baru, tapi kalau diam aja tekanannya makin berat. Makanya angka 19 ini ngajarin kita supaya lebih mengerti kebutuhan diri sendiri, tapi juga peka sama kebutuhan orang lain. Harus belajar berkorban, sabar, dan gak memaksakan kehendak sendiri. Bisa jadi ini bagian dari karma lama yang perlu dibayar. Kalau teman-teman pernah dengar kartu tarot 19, desan atau matahari, angka ini melambangkan kekuatan hidup, bukan sekedar ketenangan. Jadi memang angka 19 ini angka yang kuat banget, tapi harus dikendalikan dengan bijak. Dan teman-teman, pelajaran paling penting dari angka ini adalah jangan dominan, jangan mau menang sendiri, dan belajarlah untuk bersikap toleransi. Karena kalau angka 19 muncul di akar nama atau tanggal lahir, bahkan di tanggal hari, ada resiko kehilangan segalanya di akhir hidup kalau tidak belajar pelajarannya. Angka ini juga seringkali jadi pengingat bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau dulu sempat salah jalan, sekarang waktunya membayar dan memperbaiki. Meski pengen bebas, tapi bebas yang sesungguhnya cuma bisa dicapai kalau kita mau menghadapi konsekuensi masa lalu. Jadi teman-teman, angka karma 19 ini memang berat, tapi sekaligus juga penuh potensi kalau kita bisa melewati dengan bijak. Kuncinya adalah mengelola ego, belajar berkorban, dan nggak menyalahgunakan kekuatan. Kalau teman-teman merasa punya angka 19 ini, mulai belajar melepaskan beban dan jalani hidup dengan lebih ikhlas dan penuh kesadaran. Terus gimana cara kita menghadapi angka karma ini? Pertama-tama kita harus sadar dulu tantangan apa yang kita hadapi. Misalnya kalau angka karma itu adalah 16, yang katanya sih berhubungan sama ego dan harga diri. Mungkin pelajaran kalian adalah untuk lebih rendah hati dan fokus sama hubungan baik dengan orang lain. Intinya, jangan biarin angka karma ini bikin hidup kalian berat, tapi ambil pelajarannya dan jalani dengan positif. Dan yang menarik, ketika seorang bisa menghadapi pelajaran angka jahat ini dengan baik, hidupnya bisa berubah total. Orang itu bisa berkembang jadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan kadang bisa menemukan bakat terpendam yang sebelumnya nggak disadari. Akhirnya orang ini bisa bertransformasi secara mental sebagai pribadi yang lebih bijak dan matang. Tapi kalau seseorang malah menyerah, putus asa, atau lari dari pelajaran hidupnya, maka pelajaran itu akan terus berulang, bahkan bisa lebih berat lagi. Jadi, meskipun hidup kadang terasa berat, masa hidup ini sebenarnya singkat kan, dan penuh makna. Kalau kita bisa belajar dari tantangan yang datang, kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk perjalanan hidup yang lebih panjang ke depan. Dan kalau teman-teman percaya pada konsep spiritual atau energi semesta, bisa jadi semua ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan atau kecerdasan universal yang memang ingin membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, angka karma ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dihadapi dengan bijak. Karena setiap tantangan yang kita alami sebenarnya adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kalau teman-teman merasa punya angka karma atau mau sharing pengalaman, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam edunama, edukasi nama dan tanggal lahir.